Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Raya Albani dengan nomor BP 23101152610311 akan menjelaskan eh, tentang Excel yang telah dibuat, yaitu di sini tentang daftar gaji karyawan. Untuk soal pertama, yaitu carilah jabatan berdasarkan NIK. Jika ST, maka jabatannya adalah staff. Jika MG, maka jabatannya adalah manajer. Yaitu kita melihat di kolom jabatan. Dengan rumus, kita menggunakan if untuk mencari staff atau manager. Lalu ketik left, karena kita mengambil dua huruf di belakang sini. Kolom B5, kenapa B5? Karena ini berada di kolom B5 dan mengambil dua huruf di depan. Lalu sama dengan kutip ST, kutip, koma, kutip staff, koma, kutip manager, kutip, dan tutup kurung. Maka hasilnya adalah staff atau manager sesuai dengan dua huruf di depan. Lanjut bisa dilihat ke bawah. Baiklah, untuk soal nomor 2, carilah status berdasarkan NIK. Jika BM, maka statusnya belum menikah. Jika MK, maka statusnya menikah. Sama seperti mencari jabatan tadi, kita melihat status. Nah, kita menggunakan rumus if lagi, dan kali ini berbeda, kita mengambil right. Kenapa right? Kita mengambil dari kanannya. Dari kanan, sel B5, kita mengambil dua huruf di belakangnya, yaitu antara BM, MK, MK, BM, dan BM ini sama dengan kutip BM, kutip, koma, belum menikah, kutip, koma, kutip, menikah, kutip, tutup kurung. Maka hasilnya akan keluarlah jika BM dia belum menikah dan jika MK dia menikah. Baiklah, soal selanjutnya yaitu carilah masa kerjanya dalam tahun. Kita ke tabel masa kerja dan kita akan mencari masa kerjanya itu dengan rumus eh, dead div. Kenapa dead div? Karena kita akan mencari masa kerjanya ini dengan dead if buka kurung F5. Kenapa F5? Karena diambil dari tabel TMK, koma, now, buka kurung dan tutup kurung, koma, kutip Y, kutip, tutup kurung, dan kutip tahun, kutip. Maka akan keluarlah masa kerjanya dalam bentuk tahun. Baiklah, kita ke soal nomor 4, yaitu carilah gaji pokok berdasarkan tabel referensi di bawah. Yaitu kita dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung D5 yaitu jabatan sama dengan kutip staff kutip koma buka kurung H lookup. Kenapa H lookup? Karena tabel ini uh, mendatar. Buka kurung kita kunci tabel yang ini, tabel manager, koma false. Uh, tutup kurung, koma H lookup lagi, dan kita kunci tabel staff, koma false, tutup kurung, dan tutup kurung. Maka akan keluarlah gaji pokoknya. Baiklah, untuk soal nomor 5, yaitu carilah tunjangan berdasarkan tabel referensi di bawah. Sama seperti soal nomor 4 tadi, dan rumusnya pun juga sama. Kita menggunakan if dan H lookup. Sama dengan if, buka kurung D5, sama dengan kutip staff, kutip, koma, buka kurung H lookup, buka kurung, kita kunci tabel yang satu, koma false, tutup kurung, koma H lookup lagi, dan buka kurung, kita kunci tabel yang satunya lagi, koma false, dan tutup kurung, maka akan keluarlah hasilnya. Baiklah, untuk soal nomor 6, yaitu bonus jika masa kerja minimal 5 tahun atau berjabatan manajer, maka akan mendapatkan bonus 100.000. Yaitu kita bisa pergi ke tabel bonus dengan rumus sama dengan if
buka kurung N, buka kurung G5, yaitu masa kerja, besar sama dengan 5. Kenapa 5? Karena minimal 5 tahun, koma, D5, yaitu jabatannya, sama dengan kutip staff, kutip, tutup kurung, koma, 100.000. Maka akan keluarlah hasilnya 100.000 bonus. Jikalau yang masih 3 tahun, maka akan 0. Tetapi jika dia manajer, masa kerjanya 2 tahun, tetapi dia manajer, maka akan tetap mendapatkan 100.000. Baiklah, untuk soal nomor 7, yaitu mencari gaji kotornya, kita menggunakan rumus penambahan, yaitu dengan menambahkan gaji pokok, tunjangan, dan bonus, yaitu bisa dilihat dengan H5 ditambah I5 dan ditambah J5, maka akan keluarlah gaji kotornya. Baiklah, untuk soal nomor 8, akan mendapatkan potongan. Jika status menikah, maka potongannya 5% dari gaji kotor. Jika belum menikah, maka potongannya 7% dari gaji kotor. Kita akan menggunakan rumus if, sama dengan if, buka kurung E5. Kenapa E5? Karena kita mengambil dari tabel status. Maka sel E5 sama dengan kutip menikah, kutip, koma, K5, yaitu gaji kotornya, dikali 0,05, koma, K5 dikali 0,07. Maka akan keluarlah potongannya. Baiklah, untuk soal nomor 9, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi dengan potongan. Maka kita akan menguranginya dengan cara sel K5, yaitu gaji kotornya, dikurang sel L5, yaitu potongannya. Maka akan dapatlah gaji bersihnya sesuai setelah dipotong. Baiklah, untuk soal terakhir yaitu soal nomor 10, carilah total gaji bersih dan banyaknya data gaji bersih yang di atas 5 juta, yaitu dengan rumus kita menggunakan sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari tabel M5 sampai M9, dan tutup kurung, maka akan keluar total gaji bersih karyawannya. Sedangkan yang banyaknya data yang gaji bersih di atas 5 juta ke atas, kita menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, di blok tabel M5 sampai M9, koma, kutip besar dari 5 juta, kutip, tutup kurung, maka akan keluarlah hasil banyak data yang gaji bersih di atas 5 juta ke atas. Sekian dari saya. Jikalau ada terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.